Ya, kita diskusi panjang ya. Dan tema untuk ICIS ke-21 tahun 2022 ini menurut saya itu luar biasa keren ya. Karena temanya adalah Future Religion in G20 yang sesungguhnya ingin menempatkan studi tentang agama, kemudian bagaimana riset-riset dalam bidang agama, itu dia juga sesungguhnya memiliki signifikansi dengan perkembangan paling mutakhir dari G20. Orang pada umumnya bicara tentang G20 itu pada level politik, pada level ekonomi, dan kita melihat betapa agama itu penting untuk bisa berkontribusi dalam mengkonstruksi apa sesungguhnya challenge, tantangan dari masyarakat kita ke depan, dan apa sesungguhnya yang bisa ditawarkan dari Islamic Studies, dari Religious Studies, dan agama-agama yang lain itu dalam konteks bagaimana membangun peradaban umat manusia yang lebih damai, lebih produktif, lebih sejahtera, dan itu menurut saya sesuatu yang sangat penting itu. Ada titik singgung yang sangat penting agama dengan ekonomi. Salah satunya ya ketika kebutuhan dorongan motif religion, motif agama, dalam konteks ini Islam gitu, kebutuhan tentang halal tidak hanya pada level makanan dan minuman, itu kemudian luar biasa berkembang sangat pesat itu mau tidak mau ini juga merupakan the new market, pasar baru gitu ya, yang sangat potensial. Jadi pembicaraan tentang halal itu semula adalah diskurs agama, tapi begitu respon masyarakat luar biasa dan bertumbuh luar biasa ini, maka kemudian dia juga bergeser menjadi economic discourse, sehingga pasar yang luar biasa semakin besar itu tidak hanya direspon oleh mereka-mereka yang memang berkepentingan pada level region, tapi berkepentingan pada level ekonomi gitu. Nah, ini menurut saya menjadi peluang yang luar biasa, dan salah satu subtema yang cukup banyak disediakan dalam ICIS ke-21 tahun 2022 ini adalah soal halal, yang mulai dari bagaimana membangun ekosistem halal, bagaimana membuat pasar terkait dengan halal, bagaimana halal lifestyle itu diakomodasi. Dan saya lihat banyak paper atau artikel-artikel yang luar biasa keren gitu terkait dengan ini. Ya, ternyata itu kan masyarakat semakin menyadari bahwa halal itu memang baik, bukan hanya untuk mereka yang secara agama itu berkepentingan terhadap halal itu, tapi halal itu sendiri itu kan berhubungan dengan soal quality, ya kan,
Jadi orang-orang yang mengkonsumsi produk-produk yang halal, itu jaminan bahwa produk yang dikonsumsi itu memang menyehatkan, memang baik. Gitu. Ini yang kemudian membuat pertumbuhan halal industri itu luar biasa cepat. Dan sekarang ini halal itu sudah menjadi lifestyle menurut saya. Nah, inilah yang saya rasa memang harus ada kajian-kajian yang lebih progresif ya, menyangkut berbagai aspek dari halal ini, pada aspek teologisnya, pada aspek laboratorinya, pada aspek bagaimana membangun ekosistem yang itu berhubungan dengan soal bagaimana sinergi antar departemen, antar kementerian, lembaga. Dan juga lebih dari itu, karena banyak negara-negara yang tidak mayoritas muslim penduduknya, itu juga memiliki center-center terkait dengan halal itu, dan juga memiliki semacam board pada masing-masing negara itu terkait dengan bagaimana halal ini. Nah, ini kan dibutuhkan proses bersinergi, berkoordinasi, karena kalau urusannya dengan bagaimana mengembangkan market, pasar, itu mau tidak mau, kan harus ada sinergi. Dan negara-negara yang masuk dalam G20 itu, saya rasa bisa memulai untuk melakukan sinergi yang luar biasa dalam konteks ini untuk mengembangkan halal industri yang sesungguhnya sangat prospektif untuk pasar di dunia bisnis kita ke depan. Ini sangat bergantung pada banyak aspek ya. Yang pertama tentu soal fasilitasi dari negara ya. Yang kedua soal bagaimana fasilitasi itu masuk di dalamnya adalah soal bagaimana ada infrastruktur yang memang memadai, termasuk support dari sisi regulasi dan seterusnya. Tapi lebih dari itu ya, bagaimana menumbuhkan ekosistem halal kita itu. Kalau kita mampu untuk membuka itu, karena ini kan berkait satu sama lain. Kemampuan ekspor kita dan bagaimana import produk-produk halal ke kita itu kan sesungguhnya sangat bergantung pada banyak aspek. Dan kalau melihat dari ketersediaan undang-undang sistem jaminan halal di kita, kemudian juga adanya badan yang secara khusus menangani sistem halal itu, BPJPH gitu misalnya, itu saya rasa sangat strategis ya. Dan tinggal bagaimana sistem dan infrastruktur yang sudah disediakan itu dioptimalisasi, dan kemudian juga bagaimana membangun networking, bersinergi. Insya Allah itu kita akan bisa mengambil keuntungan yang lebih besar dari pasar industri halal itu. Selamat kepada para panelis yang lolos untuk presentasi pada event yang luar biasa bergengsi, ICIS ke-21 tahun 2022. Semoga kita bisa berkontribusi yang sangat besar untuk kemajuan studi Islam dan juga studi agama-agama, hubungannya dengan peradaban umat manusia ke depan. Tentu kita bertanggung jawab untuk menghadirkan dunia ke depan itu supaya lebih damai,
lebih bisa bekerja sama dan kita bisa berkontribusi untuk dunia ini bisa melakukan recovery secara lebih cepat terkait dengan pandemi COVID-19 yang kemarin kita alami bersama-sama. Terima kasih sekali lagi. Selamat. 3, 2, 1, cut. Saya ingin footage pakai ini ya. Tapi saya